Halo adik-adik, khususnya adik-adik kami kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi matematika wajib, khususnya materi inverse matrik orde 2x2. Baik, kita mulai. Dua buah matrik A dan B dikatakan saling inverse bila A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan I. Ya, di mana I ini adalah matrik identitas ya. Jadi ini matriks identitas 1 0 0 1. Ya, itu adalah I. Nah, jadi A dan B akan saling inverse bila matrik A dikali matrik B sama dengan matrik B dikali A sama dengan matrik identitas atau I. Dengan demikian, matrik A adalah inverse matrik B atau B adalah inverse matrik dari A. Bila matrik A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari A bisa kita rumuskan ya. Jadi lambang inverse adalah pangkat negatif 1 ya. Jadi A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per determinan matrik A dikali adjoint matrik A, atau sama dengan 1 per AD dikurang BC kemudian dikali ya D min B min C A. Ya, jadi di sini ada tukar posisi ya. Jadi tadinya AD, maka tukar posisi D A. Kemudian yang BC ini tukar tanda ya. Jadi ini B plus menjadi min ya. C plus menjadi min C atau sebaliknya ya. Nah, kemudian di mana A kali D dikurang B kali C tidak sama dengan 0. Nah, kemudian sebagai catatan yang pertama, jika determinan matrik A sama dengan 1, maka nilai inverse dari matrik A itu sama dengan adjoint matrik A-nya. Kemudian nomor 2, jika determinan matrik A sama dengan negatif 1, maka nilai inverse matrik A itu sama dengan negatif adjoint A. Berikut sifat-sifat inverse matrik. Yang pertama, ya, matrik A kali matrik B diinverskan itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Ya, jadi ketika kita buka kurungnya, maka penjabarannya menjadi B inverse dikali A inverse. Yang nomor 2, matrik B dikali matrik A inverse itu sama dengan A inverse dikali B inverse ya. Jadi inilah dia sifat-sifat dari inverse matrik. Nah, supaya lebih jelas kita coba jawab soal nomor 1 ya. Jadi soal nomor 1, diketahui matrik A 0, 1, min 2, 3 dan matrik B 5, min 1, 2, 0. Jika matrik C sama dengan A kali B dan inverse matrik C adalah C pangkat min 1, maka 2 kali C pangkat min 1 adalah. Nah, jadi kita cari dulu ya matrik C-nya, di mana matrik C ini adalah matrik A dikali B. Ya, jadi kita buat di sini matrik C itu sama dengan, jadi matrik A itu adalah 0, 1, min 2, kemudian 3 dikali dengan matrik B-nya. Jadi ini 5, negatif 1, ini 2, ini 0. Nah, jadi
untuk perkalian matriks ya. Jadi yang pertama ini ya. Jadi baris pertama ya dikalikan dengan kolom pertama ini ya. Nah, jadi 0 kita kalikan dengan 5, kemudian 1 kita kalikan dengan 2 ya. Jadi kita dapatkan ya. Jadi 0 kali 5 ya itu 0 ditambah 1 kali 2 ya. Nah, berikutnya baris pertama ya, masih yang warna hijau dengan kolom yang kedua ini ya. Nah, ini jadi sama caranya ya. Jadi kita kalikan ya. Jadi 0 dikali min 1 ya, kemudian di 1 dikali 0 ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi 0 dikali min 1 itu adalah 0. Kemudian 1 dikali 0 itu juga 0 ya. Jadi ditambah 0. Nah, selanjutnya untuk baris yang kedua ya. Baris yang kedua ini ya. Ini baris yang kedua. Kita kalikan dengan kolom pertama lagi ya. Kolom pertama ini. Jadi min 2-nya kita kalikan ke ini ya. Jadi min 2 dikali dengan 5, kemudian 3 dikali 2 ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi min 2 kali 5 ya. Min 2 kali 5 min 10 ditambah dengan 3 kali 2. Ini 6. Nah, berikutnya kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua ini ya. Jadi 2 kita pasangkan ke min 1, kemudian 3 ke 0 ya. Jadi min 2 dikali min 1 adalah 2, kemudian ditambah 3 kali 0. 3. Nah, inilah dia hasil perkalian dari A kali B. Kemudian kita tuliskan hasilnya ya. Jadi 0 tambah 2 itu 2. Ini 0 tambah 0, 0. Kemudian min 10 tambah 6, negatif 4. Lalu 2 tambah 3, 5. Nah, selanjutnya kita cari image dari matriks C-nya ya. Jadi kita cari dulu determinan dari matriks C ya. Determinan dari matriks C. Nah, itu adalah jadi determinannya ini ya, determinan, cara mencari determinan ini 2 kali 5 ya. Kemudian dikali 2 kali 5 kemudian dikurangi min 4 dikali ini min 4 dikali 0 ya. Jadi determinannya adalah 2 kali 5 ya. 2 kali 5 dikurangi dengan min 4 dikali 0 ya. Tuh, maka kita peroleh 2 kali 5 10 dikurang min 4 kali 0 0, maka determinannya adalah 10 ya. Itulah dia determinan dari matriks C. Nah, selanjutnya kita cari C impeksnya ya. Jadi matriks C kita impekskan itu sama dengan 1 per determinan dari matriks C ya, 10 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan adjoint dari matriks C-nya ya. Jadi adjoint-nya ini 2 sama 5 ya. 2 dan 5 ini tukar posisi ya, jadinya 5 di sini ya. 5 di sini, kemudian 2 di sini.
Lalu 0 dan min 4 itu tukar tanda. Ya, jadi 0 ini tetap 0. Kemudian min 4 ini menjadi 4. Ya. Itulah dia. Nih, ya. Nah, sekarang kita peroleh, ya. Jadi kita kalikan ke dalam, ya. Berarti 1/10 kali 5 itu 5/10. Kemudian 0 kali 1/10 0. Lalu 4 kali 1/10 4/10. Lalu 2 kali 1/10 2/10. Nah, inilah dia inverse dari matriks C. Nah, selanjutnya inverse dari C kita kali 2, ya. Jadi kita kali 2. Kita kali 2. Maka kita akan peroleh di sini, ya. Jadi 2 C inverse, ya. 2 kali matriks dari inverse dari matriks C itu adalah 2. Kita kali di mana inverse-nya tadi ini, ya. Jadi 5/10 kita tuliskan setengah, ya. Jadi 1/2 ini 0. Kemudian 4/10 bagi 2 berarti 2/5, ya. Kemudian 2/10 itu 1/5, ya. Nah, selanjutnya kita kali 2. Berarti 2 kali setengah itu 1. 2 kali 0, 0. 2 kali 2/5, 4/5. Kemudian 2 kali 1/5, 2/5. Nah, dia hasil dari 2 kali inverse matriks C. Baik, agar lebih memahami tentang inverse matriks berorder 2 kali 2, kita coba jawab soal nomor 1. Diketahui matriks A 0, 1, min 2, 3 dan matriks B 5, min 1, 2, 0. Jika matriks C sama dengan A kali B dan inverse matriks C adalah C pangkat min 1, maka 2 kali inverse C adalah, nah, jadi kita cari dulu matriks C-nya, ya. Di mana matriks C ini adalah matriks A dikali matriks B. Oke, kita tuliskan di sini matriks C itu sama dengan, ya, matriks A 0, 1, min 2, 3 dikali dengan matriks B. Matriks B itu 5, min 1, 2, 0. Nah, sekarang kita kalikan, ya. Di mana konsep dari perkalian matriks adalah baris dikali kolom, ya. Jadi baris pertama ini dikali dengan kolom pertama yang ini 5, 2. Nah, jadi kita tuliskan hasilnya sini, ya. Nah, jadi 0 dikalikan ke 5, ya. Jadi 0 dikalikan ke 5. Kemudian 1 dikali 2, ya. Jadi 0 kali 5 itu 0 ditambah 1 kali 2 itu 2. Nah, selanjutnya jadi masih baris pertama, ya, masih yang biru, kita kalikan dengan kolom kedua, ya. Jadi kolom kedua ini, ini kolom keduanya, ya. Jadi baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Nah, jadi ini, ya. Jadi 0 ini kita kalikan ke negatif 1. Kemudian 1 ini kita kalikan ke 0, ya. Jadi kita tuliskan di sini
0 dikali negatif 1 itu 0 ditambah, kemudian 1 dikali 0, 0. Nah, ya, jadi berikutnya baris kedua ya. Jadi baris kedua ini ya, kita kalikan dengan kolom pertama yang warna hijau ini. Ya. Jadi min 2 ini kita kalikan ke 5 ya. Dan 3 kita kalikan ke 2. Jadi min 2 kali 5 itu min 10 ditambah 3 kali 2 itu 6. Nah, berikutnya masih baris kedua, kita kalikan dengan kolom kedua ini. Ya, kita kalikan dengan kolom kedua ya. Jadi min 2 kita kalikan ke min 1, kemudian 3 kita kalikan ke 0. Jadi min 2 dikali min 1 itu 2, kemudian 3 kali 0 ya ditambah 0 ya. Nah, inilah dia hasil perkalian dari A kali B. Kita tuliskan hasilnya. Jadi 0 tambah 2 itu 2, 0 tambah 0 0, min 10 ditambah 6 min 4, 2 tambah 0 2. Ya, inilah dia matriks C. Nah, berikutnya kita akan cari input dari matriks C. Di mana langkah pertama kita hitung dulu determinan dari matriks C ya. Jadi determinan matriks C itu sama dengan ya. Jadi untuk menghitung determinan ini 2-nya dikali 2 ya. 2 kali 2 ini 2 dikali 2, kemudian dikurangi ini min 4 dikali 0 ya. Min 4 dikali 0 ini ya. Min 4 dikali 0. Maka kita peroleh determinannya adalah 4 dikurang 0 ya. Jadi 4. Nah, dia determinannya. Nah, sekarang kita hitung input dari matriks C ya. Jadi C pangkat negatif 1 sama dengan sesuai dengan rumus yang kita jabarkan tadi di awal, yaitu 1 per determinan ya. Jadi 1/4 kemudian dikali adjoin dari matriks C ya, di mana adjoinnya adalah ini 2 itu tukar posisi, jadi karena kebetulan sama-sama 2 jadi ini 2 ini juga 2, kemudian yang ini 0 sama min 4 itu tukar tanda, jadi ini 0 ini jadi tukar tanda ya, jadi min 4 jadi 4. Nah, ini kita kalikan. Jadi kita peroleh nanti input dari C 1/4 kali 2 ya, 2/4 itu 2/4 berarti 1/2, kemudian 1/4 kali 0 0, lalu 1/4 dikali 4 1, kemudian 1/4 dikali 2 2/4 ya, atau 1/2. Inilah dia inverse matriks C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 2 kali inverse matriks C ya. Jadi 2 kali C pangkat min 1 sama dengan 2 dikali inverse-nya ini. Jadi setengah, ini 0, kemudian ini 1, ini setengah. Ya, kita kalikan ya. Jadi 2 kali setengah itu 1 ya. Kemudian 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, 2 dikali setengah 1 ya. Jadi jawabannya adalah 1021. 1021. Berarti jawabannya adalah E. Ya, itulah dia untuk soal nomor 1.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui matrik A 1, 2, 3, 5 dan matrik B 2, 3, 3, 5. Inverse dari matrik AB adalah, ya, jadi kita tentukan dulu ya hasil kali matrik A dikali matrik B ya. Jadi matrik A kita tuliskan di sini. Jadi 1, 2, 3, 5 dikali dengan matrik B ya, 2, 3, 3, 5. Nah, jadi ini sama dengan hasilnya kita tuliskan di sini ya. Jadi baris pertama ya, ini kita kalikan dengan kolom pertama ini ya, 2, 3. Nah, jadi 1 kita kalikan ke 2, kemudian 2 kita kalikan ke 3. Ini kita tuliskan di sini ya. Jadi 1 dikali 2, 2 ya, ditambah 2 kali 3, 6. Ya. Berikutnya masih baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua. Ya, kolom kedua yang 35 ini. Nah, jadi satunya kita kalikan ke 3, kemudian 2-nya ke 5. Jadi 1 dikali 3, 3 ditambah 2 kali 5, 10. Nah, lalu berikutnya baris kedua ya, ini kita kalikan dengan kolom pertama ya, yang warna hijau ini. Jadi 3-nya kita kalikan ke 2, kemudian 5-nya kita kalikan ke 3. Jadi 3 kali 2, 6, ditambah 5 kali 3, 15. Nah, berikutnya masih di baris kedua, kita kalikan dengan kolom kedua ini. Ya, jadi 3-nya kita kalikan ke 3 ini, kemudian 5-nya kita kalikan ke 5 ya. Jadi 3 dikali 3 ya, jadi 9 ya. Ini 9 ditambah 5 kali 5, 25. Nah, dia hasil perkalian matrik A dikali matrik B. Lalu kita hitung ya, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 10, 13, 6 tambah 15, 21, 9 tambah 25, 34. Itulah dia hasil perkalian matrik A dan B. Nah, selanjutnya kita cari inverse-nya, inverse dari A kali B. Nah, pertama kita cari dulu determinannya ya. Jadi supaya lebih gampang, kita berikan nama A kali B ini itu matrik D ya. Nah, ini matrik D. Jadi inilah dia matrik D. Nah, jadi determinan dari matrik D sama dengan ya, kita hitung determinannya ya. Ini 8 dikali 34 ya. Jadi 8 dikali 34 dikurang, kemudian 21 dikali 13 ya. Jadi 8 kita hitung ya, 34 dikali 8, 32, 3, ini 272 ya. Jadi 272 dikurang 21 kali 13, 3, 6, 1, 2. Jadi 273 ya. Dikurang 273. Nah, jadi
272 dikurang 273, berarti hasilnya adalah negatif 1. Itulah dia determinannya. Nah, berikutnya kita hitung inverse dari matriks D-nya ya. Jadi D pangkat 1 itu sama dengan 1 per determinannya ya. Determinannya negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan adjoint dari matriks D ya. Jadi ini dia matriks D ya. Ini matriks D. Nah, kita misalkan tadi ini adalah matriks D. Maka 834 ini itu adalah tukar posisi. Jadi di sini 34, di sini 8. Kemudian 21 dan 13 tukar tanda ya. Jadi positif jadi negatif. Kemudian 21-nya menjadi negatif 21. Nah, inilah dia inverse dari matriks D. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Jadi 1 bagi min 1 kan min 1 ya. Jadi min 1 kita kalikan ke 34. Ya, jadi min 34. Kemudian min 1 dikali min 13 berarti jadi 13. Kemudian min 1 dikali min 21 jadi positif 21. Kemudian min 1 dikali dengan 8 menghasilkan negatif 8. Nah, inilah dia inverse dari matriks D atau inverse dari matriks A kali B ya. Jadi min 34, 13, 21, min 8. Nah, tidak ada jawaban. Ini kesalahan di mana ya? Jadi 1, 2, 3, 5, 2, 3, 3, 5. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6, 8. 1 kali 3, 3. 2 kali 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 5, 10, 13. 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15, 21. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25, 34. Determinannya 8 kali 34. 34 kali 8, 32. 3 kali 8, 24. 272. Kemudian 21 kali 13. 13 kali 21. 3, 1, 2, 2. 273. Benar. Negatif 1. Ya, jadi 30 min 34. Gimana kesalahannya? Ini 2, 3, 8, 3, 10, 13, 6, 15, 21, 9, 25, 34. Ya, berarti tidak ada jawaban ya. Jadi pilihan jawabannya tidak ada. Jadi inverse-nya adalah jadi ini ya, min 34, 13, 21, min 8 ya. Jadi itulah dia soal nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Diketahui matriks P 2, negatif 8, 0, 1. Kemudian matriks Q 3, 4, 4, 4. Dan matriks R itu sama dengan P ditambah Q. Maka inverse dari matriks R adalah, nah, pertama kita cari dulu ya matriks R ini, di mana matriks R ini sama dengan matriks P ditambah dengan matriks Q. Ya, jadi kita tuliskan di sini matriks R itu sama dengan matriks P 2
min 8, kemudian 0, negatif 1. Ditambah matrik Q. Ya, matrik Q-nya 3, 4, min 4, 4. Ya. Jadi kita jumlahkan ya matrik P dan Q. Jadi yang terletak ya 2 ditambahkan dengan 3 ya. Jadi hasilnya itu adalah 5 gitu ya. Nah, kemudian yang negatif 8 kita tambahkan dengan 4. Itu hasilnya negatif 4. Berikutnya 0 kita tambahkan dengan negatif 4. Itu hasilnya negatif 4. Nah, kemudian negatif 1 kita tambah dengan 4. Itu hasilnya adalah 3. Itulah dia matrik R ya. Nah, selanjutnya kita tentukan inverse dari matrik R. Maka kita hitung dulu determinan dari matrik R. Ya, determinannya itu sama dengan jadi ini 5 kali 3 ya. Jadi 5 dikali 3 dikurang min 4 kali min 4. Jadi min 4 dikali min 4. Jadi ini kita peroleh determinannya 15 dikurang ya min 4 kali min 4 16 ya. Jadi sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita hitung inverse dari matrik R ya, R pangkat min 1. Jadi 1 per determinan ya. Jadi determinannya negatif 1. Kemudian dikali dengan adjoint dari matrik R. Ya, jadi adjointnya 5 sama 3 itu tukar posisi ya. Jadi 3 di sini 5. Kemudian min 4 dan min 4 tukar tanda ya. Jadi ini 4, ini 4. Nah, sekarang 1 bagi min 1 kan negatif 1 ya. Ya, negatif 1 kita kali 3 itu hasilnya negatif 3. Negatif 1 dikali 4 negatif 4. Negatif 1 kali 4 negatif 4. Negatif 1 kali 5 negatif 5 ya. Jadi inilah dia matrik R ya. Min 3, min 4, min 4, min 5 ya. Min 3, min 4, min 4, min 5. Jadi jawabannya adalah E ya. Itulah dia untuk soal nomor 3.